saya akan melakukan wawancara terkait eksplorasi potensi lokal pada kegiatan P5 ini. Sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wayan Kartika Maharani. Saya Putut Petrenat Teknik. Saya Niwayanti Nyari. Saya Citra Maharani. Saya Lutunda Yusra. Pertanyaan pertama, apa saja potensi sumber daya alam yang potensi sumber daya alam di daerah Ubu itu yang pasti adalah dari segi lingkungan dan wisata serta budaya yang sangat kental sekali di daerah Ubu. Jadi ada tari tariannya, kemudian ada seninya. Jadi kalau ibu melihat dari anak-anak mereka kok mayoritas suka tari. Jadi ibu lihat lingkungan budaya yang ada di sekitar itu sangat banyak dan bagus sekali. Pertanyaan kedua, bagaimana potensi sumber daya manusia yang ada di daerah dan biasanya perkembangannya di bidang apa? Potensi sumber daya manusia yang direkrut tuh ibu lihat sih siswa-siswi di sini rata-rata itu pasti punya bakat seni, bakat pertunjukan kah, menari kah, menyanyi kah dalam diri mereka. Untuk menggali potensi itu tersebut kita dengan lebih sering mengikuti event baik lomba maupun kegiatan apapun, baik di sanggar ataupun di sekolah. Jadi harus lebih aktif lagi menggali potensi yang dimiliki. Pertanyaannya ketiga, menurut Ibu, apakah ada potensi yang sekiranya bagus namun Potensi yang menurut ibu bagus kalau ibu lihat-lihat itu terkait konten ya, karena ibu sendiri selaku penikmat konten, ibu rasa sih potensi yang bagus itu adalah potensi di mana siswa-siswi yang Malaysia jadi mereka mampu membuat konten mempromosikan kembali mereka seperti di TikTok atau di Instagram dan lain-lain. Jadi menurut ibu ada potensi terkait pembuatan konten produk untuk memperkenalkan budaya yang ada di budaya. Untuk pertanyaan saya itu dari potensi yang Ibu permasalahan apa sih yang menyebabkan potensi itu dapat terhambat? Yang bisa menghalang potensi itu adalah sebenarnya siswa itu sendiri dan kebijakan mereka dalam bermedsos. Jadi mereka ada beberapa tipe anak yang bilang, ada yang memang penikmat, maksudnya mereka suka nonton-nonton aja, ada yang suka membuat ini, dan ada juga yang ya mereka biasa-biasa aja nggak terlalu ini sama medsos. Tapi penghambatannya menurut ibu adalah terkait pola pikir ataupun kemauan mereka berbijak bermedsos gitu. Mereka ini bermedsos mau cari cuan apa enggak gitu, misalkan mau memanfaatkan peluang atau enggak, apa hanya mau jadi penikmat aja gitu. Kalau memang mau memanfaatkan peluang ya coba buat konten yang kreatif, edukatif, bermanfaat. Kemudian tantangan apa aja sih yang kira-kira buat kembali? Tantangan ke depan sudah pasti adalah kemampuan untuk menguasai teknologi ya. Jadi kita hidup di zaman serba high-tech sekarang, apapun sekarang bisa cepat viral. Jadi kita harus lebih waspada lagi dan lebih kreatif lagi. Apakah potensi ini dapat diberikan peluang ya? Oh, sangat. Karena ibu alumni sendiri, alumni ada yang sekarang sudah jadi apa tuh istilahnya ya, content creator, lagi influencer seperti itu. Menurut ibu peluangnya sangat bagus sekali. Ya siapa tahu nanti di antara kalian generasi yang baru ini ada influencer juga yang dari SMK Mas, ada yang content creator juga. Peluangnya kalau Bagus pertanyaannya. Kalau di bidang akuntansi peluangnya gimana? Peluangnya bisa jadi dengan kalian kan akuntansi itu bisa kita kaitkan dengan endingnya itu laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu dibuat oleh yang punya usaha. Nah, mungkin kalian peluangnya adalah mungkin kalian lirik
siapa aja nih yang punya usaha, atau kalian bantu yang punya usaha nih, mau saya bantu buat laporan keuangan sederhana nggak? Itu peluang akuntansi. Jadi kebetulannya peluang akuntansi kita melihat yang punya usaha nih, kita tawarkan jasa kita, mungkin mau membuat laporan keuangan sederhana ya, minimal Excel lah. Kalau manual kan jarang zaman sekarang ya, udah kayak ini Excel lah. Peluangnya sih di situ. Menurut Ibu apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi? Iya, yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan potensi, satu sudah pasti belajar. Nah, kalau akuntansi belajar apa? Belajar Excelnya, belajar Excel, belajar bahasa juga, bahasa Inggrisnya penting sekali. Ya, jadi ibu lebih tekankan kedua itu, belajar Excelnya, belajar teori tiga sih, teori akuntansi dulu, harus apa namanya, konsep akuntansi harus kuat dulu. Jadi misalkan bikin laporan keuangan, ketemu laba dari mana, ketemu rugi, seperti apa, konsepnya dulu. Setelah itu kuasai Excel, karena itu kan praktis kalau bikin laporan keuangan di Excel kan. Sebelum ke aplikasi mungkin, karena kalau mikro istilahnya UMKM itu kan kalau ke aplikasi itu kan agak susah lah mereka. Ya minimal Excel lah dulu. Jadi tolong kuasai Excelnya dan terakhir bahasa Inggris. Itu aja. Kasih. Nah, itu tadi hasil dari wawancara kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.